warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatiyahro dari kelas 2F, NIM 200005265. Saya di sini mengambil storytelling dengan judul Putri Penunggang Rusa. Berikut ini ceritanya. Di negeri rimba hiduplah Putri Kania yang cantik jelita. Ia dikenal sebagai Putri Penunggang Rusa. Kapanpun dan dimanapun, Putri selalu terlihat menunggangi rusa yang gagah, besar, dan tanduknya bercabang. Nama rusa itu Kira. Putri Kania memang senang bepergian dengan rusa kesayangannya. Ia meninggalkan istana di pagi hari lalu kembali sorenya. Selama bepergian, Putri Kania menyaksikan kehidupan penduduk negeri rimba. Putri sering bercakap-cakap dengan rakyatnya. Tak heran jika penduduk negeri itu menyayangi Putri Kania. Putri Kania juga gemar menyusuri hutan. Ia senang dengan kehidupan di rimba yang hijau. Negeri ini bernama Rimba. Itu karena hampir semua tempat di negeri ini merupakan hutan lebat. Karenanya, aku harus menyayangi hutan, gumam Putri Kania. Suatu siang, Putri bertemu dengan seorang pemuda di hutan. "Hai, perkenalkan, namaku Gilang. Aku seorang pelukis tumbuhan," kata Gilang sopan. Ia kagum melihat ada gadis yang bisa menunggangi rusa. "Aku Putri Kania, dan ini Kira rusaku," sahut Putri. "Oh, ternyata Anda yang disebut sebagai Putri Penunggang Rusa itu. Lebih baik Anda berhati-hati. Tadi aku berpapasan dengan seorang pemburu," kata Gilang. "Terima kasih, tapi setahuku hutan ini aman," sahut Putri lalu pergi. Putri melanjutkan perjalanan. Namun ia tidak tahu, seorang pemburu sedang mengintainya. Rusa tunggangan yang sangat gagah. Harganya pasti mahal," gumam pemburu itu. "Aku akan menangkapnya hidup-hidup," bisiknya. Putri sama sekali tidak menyadari bahaya yang menantinya. "Kira, kita berhenti di sini. Aku ingin melihat bunga anggrek yang ada di pohon ini," kata Putri. Lalu Kira berhenti di sebatang pohon besar. Putri meraih akar yang bergelantungan di batang-batang pohon. Dengan tangannya yang kuat, Putri memanjat akar panjang itu. Putri duduk di cabang pohon, lalu memperhatikan bunga-bunga anggrek yang tumbuh di sana. Putri sangat menyukai bunga anggrek. Di negeri Rimba, tumbuh berbagai jenis anggrek, dan Putri ikut bertugas menjaga kelestariannya. Putri lalu memandang ke bawah pohon. Di sana, Kira menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, seorang pemburu datang. Ia membawa tali lasso, lalu ia melemparkan tali itu ke kepala Kira. "Hahaha, tertangkap kau, ayo ikut," seru pemburu itu sambil menarik tali. Kira melawan, tapi tenaga pemburu itu kuat sekali. Kira berteriak keras hingga Putri mendengarnya. "Kira!" seru Putri. Putri meraih akar-akar pohon dan berayun dari satu pohon ke pohon lain mengejar pemburu itu. Putri sangat mahir berayun di akar-akar pohon. "Haha, kejar saja aku kalau bisa," ejek pemburu. "Hei, kembalikan rusaku," seru Putri. Namun, Putri tak bisa menyusulnya. Pemburu membawa Kira ke lembah yang curam. Pemburu berhenti, lalu naik ke punggung Kira. "Ayo jalan," seru pemburu sambil memukul punggung Kira. Rusa itu pun berlari. Putri menatap mereka putus asa. Ia menangis sedih. "Kira, bagaimana aku bisa menemukanmu?" keluh Putri. "Putri Kania, mengapa kau menangis di atas pohon?" tanya Gilang yang tiba-tiba muncul. "Rusaku dicuri pemburu. Maukah kau menolongku menemukannya?" tanya Putri. "Baiklah, tapi mengapa kau tidak turun saja?" tanya Gilang. Putri pun meluncur turun melalui akar-akar pohon. "Tadi, aku sudah memperingatkanmu tentang pemburu itu," kata Gilang. "Ya, aku salah. Aku tidak mengindahkan peringatanmu," sahut Putri sedih. "Sudahlah, jangan sedih. Yang penting kita kejar pemburu itu ya. Ayo kita pergi," ajak Gilang. "Aku mau pergi, tapi aku tidak bisa berlari. Sejak lahir, kaki kananku lemah. Aku hanya bisa berjalan lambat. Itu sebabnya aku naik rusa," sahut Putri. "Oh, maaf, aku tidak tahu," kata Gilang kaget. "Kalau begitu, aku antar Putri ke pondokku di hutan. Putri bisa menunggu di sana, sementara aku akan mencari rusa Putri," kata Gilang. Gilang pun menggendong Putri di punggungnya hingga ke pondok. Gilang pergi mencari si pemburu. Itu sungguh pekerjaan sulit.
Namun, ia akhirnya menemukan jejak-jejak kaki rusa. Mudah-mudahan ini rusa putri, ia berharap dalam hati. Ia pun mengikuti jejak itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara laki-laki yang marah. "Dasar rusa jelek, enak saja kau lempar aku ke kubangan lumpur," katanya. Gilang mengendap-endap mencari sumber suara. Lalu, ia melihat seekor rusa yang sedang menatap marah si pemburu. Tak salah lagi, itu rusa putri, gumam Gilang. Gilang keluar dari tempat persembunyiannya. "Ada apa?" tanyanya. "Rusa ini sedang kutunggangi. Tiba-tiba ia melompat dan melontarkan aku. Sekarang punggungku sakit sekali. Tolonglah aku," kata pemburu. "Itu karena kau menyakitinya. Tenang saja, nanti akan ada orang yang menolong sekaligus menangkapmu. Kau sudah mencuri rusa putri Kania. Sekarang aku harus mengembalikan rusa ini kepada pemiliknya," kata Gilang. Jangan pergi, tolonglah aku, nanti kau kuberi uang," panggil pemburu itu. "Tidak usah ya," sahut Gilang. "Ayo kita temui Putri Kania," ajak Gilang. Kira mengangguk lalu berlutut sebagai tanda agar Gilang naik ke punggungnya. Gilang mengerti, lalu mereka pergi menemui Putri Kania. "Kira, aku senang sekali bertemu denganmu," kata Putri Kania. Ia memeluk rusanya erat-erat. "Terima kasih Gilang, pertolonganmu takkan kulupakan," kata Putri Kania bahagia. Gilang mengantar Putri dan Kira kembali ke istana. Raja dan Ratu terkejut mendengar cerita putrinya. Namun, mereka sangat berterima kasih kepada Gilang karena mau membantu putrinya. Sebetulnya yang berjasa adalah Kira. Dia melawan hingga pemburu itu kalah, kata Gilang. Raja pun mengirim beberapa prajurit untuk mencari si pemburu. Para prajurit menemukan pemburu itu sedang berjalan tertatih-tatih di hutan. Mereka segera menangkapnya. Pemburu itu akan diadili karena kesalahannya. Sejak itu, Putri jadi lebih berhati-hati. Kemanapun pergi, ia selalu bertanya tentang keadaan tempat yang ditujunya. Walaupun tempat itu sudah dikenalnya, ia juga tak pernah lagi mengabaikan peringatan orang lain. Ia tak ingin kejadian buruk itu terulang lagi. Putri dan Gilang pun berteman. Ia sering mengunjungi Gilang di pondoknya di hutan. Ia senang melihat Gilang melukis aneka tumbuhan hutan. Mereka memiliki minat yang sama, memperhatikan dan menjaga tumbuhan hutan. Mereka sangat berharap negeri rimba akan tetap menjadi hutan yang indah. Nah, itulah cerita mengenai Putri Penunggang Rusa. Tentunya di dalam cerita tersebut terdapat amanah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu, kita sebagai manusia harus selalu merawat, melindungi, dan menyayangi kelestarian hutan. Yang kedua, kapanpun dan dimanapun kita harus selalu berhati-hati. Dan kita tidak boleh mengabaikan peringatan orang lain. Karena kita tidak akan tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.